Selamat pagi semuanya. Ibu harap semua anak ibu masih semangat untuk menerima pembelajaran pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang tokoh kitab suci yaitu Raja Salomo yang bijaksana. Mari kita saksikan kisah kitab suci berikut ini. Doa Salomo memohon hikmat yang diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 1-15. Setelah menikah dengan putri Firaun, Salomo membawa istrinya ke kota Daud, mendirikan istana, bait Allah, dan tembok sekeliling Yerusalem. Kesetiaan dan kasihnya kepada Tuhan Salomo buktikan dengan persembahan korban sembelihan dan ukapan di bukit-bukit, demikian pula kaum Israel karena bait Allah masih dalam proses pembangunan. Ketika Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan kurban, Tuhan menampakkan diri di dalam mimpinya. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Salomo pun meminta Tuhan memberinya hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat Tuhan, sehingga dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Tuhan sangat berkenan mendengar jawaban Salomo. Maka Allah berjanji akan memberikan pengertian kepada Salomo untuk memutuskan perkara hukum, memberi hati yang penuh hikmat dan pengertian. Meskipun Salomo tidak memintanya, tetapi Tuhan berjanji akan memberikan kekayaan, kemuliaan, dan umur yang panjang. Setelah terjaga dari tidurnya, Salomo kembali ke Yerusalem. Ia berdiri di hadapan tabut perjanjian Tuhan untuk mempersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Salomo meminta hikmat kepada Allah. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan yang dikutip dari 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28. Pada suatu hari, 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian, pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah, hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam, ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya. Sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku. Tampaklah anak itu sudah mati, tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Anakmu lah yang mati dan anakkulah yang hidup." Kedua ibu terus bertengkar di hadapan Raja Salomo. Sesudah itu, Raja Salomo berkata, "Ambilkan aku pedang," lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata Raja Salomo,
Penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain. Karena belas kasihnya, perempuan yang adalah ibu dari bayi yang hidup itu berkata, "Ampun tuanku, biarlah bayi yang hidup itu diberikan." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati, dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup ini, dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, Salomo menyelesaikan pertengkaran dua perempuan yang berebut bayi." Tokoh-tokoh dalam perjanjian lama kepadanya, "Jangan sampai bayi itu dibunuh." Sedangkan perempuan yang lain berkata, "Penggal saja, supaya tidak untukku dan tidak untukmu." Maka Salomo mengerti bahwa perempuan yang berbelas kasih adalah ibu dari bayi itu. Raja Salomo pun memerintahkan agar bayi yang hidup itu diberikan kepada perempuan yang memiliki belas kasih. Setelah mendengarkan kisah kitab suci tentang Salomo yang bijaksana, anak-anak ibu dapat mengerjakan LKPD 1 dan LKPD 2 tentang Salomo yang bijaksana. Selamat bekerja, semangat!